Shalom Ibu NN, bisa dibuka mic-nya, mute-nya. Shalom Bu NN. Iya, shalom semuanya. Wah, luar biasa. Kalau dengar suaranya ini suara orang yang penuh dengan kemenangan ya. Amin. Ada banyak yang akan Ibu NN ceritakan di waktu yang singkat ini. Nah, yang pertama-tama saya ingin bertanya tentang tentunya pernikahan. Nah, pernikahan Ibu NN itu awalnya seperti apa? Apakah sudah sama-sama suami juga seiman? Iya, sama-sama kita seiman dan satu kampung, Pak. Satu kampung. Jadi ketemunya nggak jauh-jauh ya, dan ternyata berjodoh begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Baik. Nah, kemudian sudah dikaruniai berapa anak Bu? Saya sudah dikaruniai 2 anak, Pak. 2 anak, sudah besar-besar anak sekarang ya? 3 SMA sama 2 SMP. Oke, baik. Apakah Ibu di gereja bersama suami saat-saat ini melayani Tuhan? Sebelum kita pindah, kami memang melayani Tuhan sama-sama sebagai majelis. Kemudian Wow. di tempat kita dulu, saya juga sebagai koordinator dalam persekutuan doa juga, Pak. Oke, terus kemudian pindah ke kota lain berarti ini sekarang ya? Ya, jadi kita ini habis kawin kita pindah ke kota A, kemudian hampir 15 tahun perusahaan yang saya tempati itu tutup dan saya harus tarik ke head office, pindah ke kota B, dan suami masih tetap di kota A. Jadi waktu kita sama-sama kita melayani, Pak, sebagai majelis juga dan sebagai koordinator dalam persekutuan. Oke, jadi Ibu sempat LDR dengan suami ya Bu ya? Iya, dari anak masih kecil sempat kita LDR, tapi setelah itu hampir sekitar 8 tahun sudah nggak LDR, sudah satu lokasi kerja. Oke, baik. Nah, kalau hubungan LDR ini apakah enak Bu seperti itu? Gimana, apa yang bisa dibagikan dengan hubungan LDR? Kalau namanya LDR, Pak, itu paling nggak enak, Pak, soalnya yaitu kalau signal nggak bagus, nggak diangkat, pasti jadi masalah. Itu sih, Pak. Kalau LDR itu lebih curiganya lebih banyak. Kalau saya ya, Pak ya. Kalau suami saya aman-aman aja sih dia. Oke, jadi nggak enak sama sekali ya. Makanya kalau ada yang bilang LDR itu enak, itu salah ya. Ternyata LDR itu nggak enak ya. Nah, bagaimana dengan kesehatan keluarga? Apakah semua sehat? Puji Tuhan semua sehat, Pak. Sehat. Ibu pernah mengalami juga mungkin apa ujian di dalam kesehatan? Ya, jadi gini Pak, waktu awal tahun 2000, awal-awal COVID, karena saya itu yang tadi saya sampaikan mau dipindahkan ke kota B, saking saya mungkin terlalu banyak berpikir keras karena mau LDR, terus bagaimana di kota B itu yang mungkin membuat saya terlalu banyak berpikir dan membuat saya tiba-tiba kok waktu malam saya mau tidur, saya raba loh kok ada benjolan. Pas saat itu besoknya seminggu kemudian langsung saya ke dokter, dari dokter katakan oh ini kayaknya ganas, ada benjolan karena USG dulu katanya ganas. Seminggu kemudian kita langsung operasi, ambil tindakan, dan hasilnya saya kanker payudara stadium 2, Pak. Wow, kena kanker payudara stadium 2. Dan waktu COVID itu, Pak. Waktu COVID. Oke. Dan itu belum LDR ya? Itu masih satu kota begitu? Itu masih satu kota, kota. Kemudian saya pindah karena memang di kota yang saya tempati itu fasilitas untuk sinarnya belum ada, alat
alatnya rusak, jadi saya harus pas saya pindah di kota di mana perusahaan saya, situ fasilitasnya agak lengkap. Jadi saya lanjut berobat sambil kerja. Suami masih tetap di kota A. Oke, oke, oke. Jadi ibu sempat alami cancer ya, begitu ya. Nah, em, dengan hubungan yang LDR itu terjadi nggak persoalan? Biasanya kalau LDR gitu, ya ada persoalan yang selain yang tadi ibu sampaikan, komunikasi kurang baik. Apakah suami baik-baik saja di tempat di sana? Waktu dia di kota A itu kita baik-baik aja Pak, tapi karena saya sudah pindah, makanya pas perusahaan yang suami saya kerja juga dia ada proyek baru di kota C. Jadi suami saya melamar untuk ke sana dan di ACC sama perusahaan. Jadi pas waktu dia pindah ke kota C, nggak sampai 3-4 bulan mulai ada perubahan Pak Frans. Mulai berbohong, mulai pinjam uang sampai ke rentenir, dan mulai mengenal wanita tobat, berhubungan dengan wanita tobat. Oh, jadi suami sempat juga melakukan perselingkuhan, sementara ibu tinggal dengan anak begitu, dan kemudian ibu alami cancer begitu ya, dan suami sangat tahu ibu kena cancer begitu ya. Oh, suami saya sangat tahu, dan waktu itu malahan suami saya yang kayak waktu saya divonis itu suami saya yang malahan dia yang down, saya yang menguatkan suami saya waktu itu, yang harusnya waktu itu saya yang dikuatkan, tapi kebalik, saya yang menguatkan suami saya. Sampai suami saya bilang, oh ya sudah, harus kuat ya, harus kuat, dia bilang kasihan anak-anak. Oke, 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 oke. Nah, di dalam perselingkuhan suami itu, apakah sampai hubungannya sampai sangat jauh begitu, ibu? Saya bisa katakan ini badai yang sangat luar biasa Pak Frans, karena waktu saya masih dalam proses pengobatan, suami saya selingkuh, dan ketika dia datang mengaku ke saya, sekalinya perempuan itu hamil Pak. Oke, hamil ya. Kemudian, apakah sekarang sudah lahir anaknya berarti? Anaknya sudah lahir Pak, anaknya sudah lahir, sudah mau hampir 2 tahun. Oke, dan anaknya tinggal bersama selingkuhan suami. Iya, tinggal sama wanita tobat. Oke, 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 oke. Nah, apa yang ibu paling rasakan pada saat posisi sakit, cancer, kemudian suami datang gitu ya, mengaku berselingkuh sampai kemudian sekarang lahir anak tersebut? Gimana perasaan hati ibu? Pertama saya hancur, saya secara ini saya merasa harga diri saya kayak gimana ya Pak Frans. Pertama saya memberontak kepada Tuhan, saya menangis, saya marah, saya hitung-hitungan, dalam artian saya sudah pelayanan, perpuluhan, saya rajin, terus gimana ya mau dikatakan, saya juga bekerja banting tulang buat suami saya, tapi akhirnya di belakang saya suami saya gitu. Tapi Pak Fran, suami saya awalnya dia orangnya kalau mau dibilang ya family man, sangat mengasihi keluarga, anak-anak, kemana-mana kita bersama. Tapi ya saya katakan suami saya jatuh itu karena andil saya, karena saya istri yang dominan, sombong, jujur aja Pak Frans, karena mungkin saya merasa dalam pekerjaan saya nominal akhirnya saya yang lebih. Jadi kalau ada masalah kecil saya selalu membesarkan, dan saya tahu suami saya sangat mengasihi, mencintai saya, ya saya sabar ya. Saya bukan jadi istri walaupun saya sebagai pelayan Tuhan, saya bukan menjadi istri yang menopang, tapi istri yang perongrong. Apalagi ketika saya divonis cancer, ada rasa insecure, makanya setiap kali pingin telepon, kalau terlambat angkat telepon bertengkar, itu Pak Frans yang membuat ini. Oke, 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 wow.
Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk bisa bangkit lagi begitu? Apakah Ibu rajin berdoa, terus memperkatakan firman atau apa? Apa yang membuat Ibu bangkit lagi supaya hidupnya tidak terpuruk? Pertama, waktu saya mengalami itu Pak Frans, puji Tuhan, saya karena waktu itu kan semua gereja ditutup online, hanya ada ibadah online. Saya hanya banyak duduk di kaki Tuhan, saya hanya mendengarkan khotbah, saya hanya berdoa. Dan satu saat saya ingat waktu saya tiba-tiba buka Facebook, Paulus Wiratno kalau nggak salah, di situ ada kesaksian Ibu Eli, bagaimana tuli, bisu dan buta. Itu saya dengar dan saya mulai ikuti IG-nya Ibu Eli, YouTube-nya Bu Eli, ibadah-ibadah saya mulai ikuti, Pak. Jadi waktu itu puji Tuhan saya hanya banyak berdoa dan banyak mendengarkan sabda firman Tuhan aja, Pak, lewat ibadah-ibadah online. Oke, keluarga besar tahu kondisi kesehatan dan kondisi rumah tangga Ibu? Untuk sampai saat ini keluarga saya nggak tahu, Pak, cuman anak saya. Karena memang suami saya tipenya nggak mau persoalan rumah tangga atau adapun sakit penyakit itu keluarga saya tahu, karena mungkin karena kondisi orang tua juga sudah tua. Jadi benar-benar waktu COVID pure Tuhan proses saya untuk memang hanya mengandalkan Tuhan, Pak. Ketika orang terdekat juga berkhianat, cuman saya sendiri sama anak saya. Itu yang benar-benar Tuhan mau saya. Karena dalam proses ini Tuhan mau rubah saya, Pak, bukan suami saya. Oke, jadi Ibu sadar betul ya bahwa ini tuh urusan Tuhan tuh lagi berurusan dengan Ibu supaya Ibu nggak sombong lagi, nggak merasa hebat karena karirnya bagus begitu ya Bu ya? Iya, itu salah satu, Pak. Tuhan ingin memproses saya untuk menjadi istri yang taat dan tunduk kepada suami, Pak. Dan di sini memang mau saya ada hubungan pribadi saya dengan Tuhan dulu, Pak. Oke, bagaimana anak-anak tahu bapaknya melakukan perselingkuhan? Kalau anak yang paling besar belum tahu sampai saat ini, dan itu juga masih saya gumuli. Saya sudah sering diskus dengan suami saya, dia bilang ada waktu nanti dia akan jelaskan. Tapi kalau anak saya yang bungsu dia tahu, karena memang sebenarnya bapaknya waktu Natal 2 tahun lalu memang dia sudah minta maaf ke saya sama anak-anak, tapi hanya secara garis besar, belum secara detail, karena dia belum siap, dia masih malu. Oke, baik. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, apakah suami masih dengan wanita selingkuhannya atau sekarang sudah bersama-sama dengan Ibu? Dari awal dia jatuh, Pak, setiap kali cuti suami saya tetap kembali ke kita di sini. Dan memang waktu dia mendatang pengakuan ke saya, sebenarnya bukan dia duluan, saya sih yang pas dia datang, ya namanya kita suami istri ada sesuatu yang beda terhadap suami kita, kita akan tahu. Kita tahu kan. Jadi waktu dia datang, saya langsung tanya ke dia, kamu ada perempuan kah? Perempuan itu hamil. Karena waktu saya berdoa, kan saya pernah doa waktu sama suami, waktu kita sering bertengkar, saya berdoa sama suami, saya bilang, Tuhan ada yang tidak beres terhadap suami saya, tolong singkapkan. 2 bulan setelah dia pergi, baru dia datang, saya langsung tanya, kamu punya ini, punya perempuan, punya ini, dia langsung ngaku, Pak. Tapi dia, suami saya langsung bilang, tolong sabar, bertahan. Dia bilang, saya akan selesaikan persoalan ini sampai anaknya itu lahir. Tapi saya bersikeras, kita tetap bertanggung jawab, tapi saya bilang, kamu tidak kerja lagi di sana. Tapi suami saya waktu itu ya masih mabuk-mabuknya atau masih apa, dia tetap bersikeras. Dan di situ Pak Frans, saya berdoa bayar harga. Hampir 3 bulan saya berdoa, tiba-tiba proyek yang suami saya tempat bekerja itu diputus kontrak, Pak Frans. Otomatis suami saya di PHK dan kembali. Pada saat dia kembali,
bulan Januari, bulan Maret sudah jadwal mau melahirkan wanita tobat itu, dia mau pergi ngotot minta izin mau ke sana. Saya bersikeras, saya bilang enggak. Saya bilang bertengkar kita, tapi ya itulah Pak Fran, saya hanya berdoa. Saya bilang Tuhan tolong bela saya. Dan Tuhan juga menjawab, mengabulkan. Sehingga suami saya tidak ke sana Pak untuk melihat proses kelahiran anak itu Pak Frans. Oke. Jadi sekarang yang terpenting adalah suami sudah berusaha untuk memutus hubungan ininya ya dengan selingkuhannya dan sudah bersama-sama dengan ibu begitu ya saat-saat ini ya. Iya, gitu dia sudah putus, tapi ya itu kita kan punya komitmen, kita tetap tanggung jawab. Jadi setiap bulan tetap kita tanggung jawab. Baju-baju dari anak itu terus sampai sekarang kita masih supply dari sini, Pak. Kita Wow. tanggung jawab hanya untuk anak itu, Pak. Tapi Oke. dengan syarat nggak ada hubungan dengan perempuan. Kemarin dia sempat Ya, kalau ibu sendiri apakah ada koneksi dengan wanita itu? kalau sebelumnya Pak, pernah dia WA saya sama mamanya juga, kita saling maaf, dia minta maaf, saya juga saling memaafkan. Tapi waktu anak itu umur setahun, dia meminta biaya untuk ulang tahun, tapi saya konfirmasi ke suami saya nggak respon, jadi otomatis saya nggak transfer uang. Ya mungkin di situ dia marah atau apa, dia putus, mereka blokir WA saya Pak. Tapi ya tetap uang tiap bulan kita kirim, sama baju-bajunya, perlengkapan anak itu kita kirim kok. Cuman ada sepupunya, kalau seumpamanya saya terlambat karena sibuk, umpamanya tanggal 26 saya harus kirim uang, saya tinggal tanggal 27, kadang sepupunya yang ingatkan, oh kebutuhan sudah habis, oh iya baru tak transfer gitu Pak. Tapi kalau sama perempuan itu, sama mamanya sudah enggak. Oke, baik. Jadi walaupun tidak ada komunikasi, tetap bertanggung jawab untuk biaya-biaya dari anak yang sudah lahir itu ya. Baik. Nah, di sini kita melihat bahwa ada proses ujian kesehatan, ujian rumah tangga, ujian secara keuangan. Boleh cerita sedikit endingnya seperti apa nih sekarang? Kesehatan ibu bagaimana? Hubungan suami istri ibu sekarang seperti apa? Kemudian secara keuangan atau karir dari suami seperti apa Bu? Silakan. Intinya setelah melewati proses ini, ketika kita ikhlas, ketika kita sabar, dan ketika kita dengan tulus mengasihi suami kita, dan ketika saya terus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, Pak Frans, kanker saya yang harusnya saya harus di kemo, tiba-tiba hasil dari kanker saya, katanya Ricky dokter kaget kok, yang harusnya kemo, kok kenapa ini, kata saya kurang tahu istilahnya, berubah dari yang ganas pindah jadi ke luminal A tanpa pengobatan. Karena waktu saya mau di kemo, saya kan harusnya dicek getah bening kan, getah bening. Jadi dibuka lagi sampelnya. Makanya dokter yang di anatologi patologi kaget kok bisa berubah. Dokter yang onkologi sampai kaget. Loh kok belum ada pengobatan kok berubah. Di situ Pak mujizat pertama. Dan sampai sekarang setiap 6 bulan saya ngecek darah, sel kanker saya di batas normal. Itu mujizat pertama. Kemudian kedua, suami saya dipromosikan Tuhan luar biasa, yang hanya sebagai lulusan SMA, dia bisa menempatkan posisi manajer hanya dalam 6 bulan Pak Frans. Oke. Kemarin 2 minggu lalu saya dapat info dari suami saya, komisaris langsung mempromosikan dia juga untuk posisi yang lebih. Cuman saya bilang kita tetap bergumul, berdoa, kalau memang itu dari Tuhan pasti Tuhan yang akan memampukan. Karena secara background pendidikan suami saya itu cuma lulusan SMA Pak. Itulah luar biasa.
Wow, dan hubungan suami istri sekarang sudah semakin pulih ya? Iya, semakin pulih Pak. Jadi kalau dulu saya bertelepon sayang, ini sekarang saya nggak mau lagi telepon Pak. Jadi suami saya yang sering telepon, dia yang sering VC sekarang ke saya Pak. Wah, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya kansernya sembuh, kemudian suami sudah kembali dan kemudian promosi suaminya dipromosikan ya. Lulusan SMA jabatannya bisa di atas nanti manajer di atas manajer, ini luar biasa ini ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk yang terakhir, pesan Ibu kepada para wanita di sini apa? Ya, ketika mengalami persoalan, sedikit saja pesan Ibu. Silakan Bu. Pesan saya buat perempuan hebat, jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun tidak ada dasar kita untuk berharap, tetap kita berharap. Jangan kita putus-putus untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena saya katakan kepada semua wanita-wanita hebat, tidak ada doa yang tidak Tuhan jawab. Dan itu sudah saya alami Pak Frans. Itu aja. Oke, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya masih merinding ini ya dengar kesaksian ini karena dahsyat Tuhan kita luar biasa ya. Terima kasih Bu NN buat kesaksiannya, jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.